Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Alvin sama Aini. Semuanya hadir ya? Hadir. Oke. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran, kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Nanti kalau ibu bilang siku, maka kalian harus pegang siku kalian masing-masing. Kalau ibu bilang sakit, kalian harus pegang perut kalian. Kalau bilang sikat, tetap. Jadi posisi tetap. Paham? Paham. Kita mulai. Sakit. Sikut. Sikat. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Selesai. Apakah kalian tahu penyakit yang diderita oleh bapak tersebut? Pada gambar. Oh iya. Sudah pernah mendengar ya? Kira-kira apa penyebabnya dari penyakit stroke ini? Ada yang tahu? Penyebab dari bapak tersebut bisa sakit stroke. Ada yang tahu? Darah tinggi. Bisa, darah tinggi juga bisa. Jadi, bapak ini stroke ini dikarenakan ada pembuluh darah di otak yang mengalami penyumbatan. Jadi, pembuluh darah pada bapak tersebut itu terjadi penyumbatan. Terus bagaimana ya, Bu? Dalam sistem peredaran darah kita kok bisa terjadi penyumbatan tersebut? Sebelum kita membahas penyakit-penyakit yang bisa mengganggu pada sistem peredaran darah, alangkah baiknya kita belajar tentang sistem peredaran terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yakni dapat memahami sistem peredaran darah pada manusia. Organ sistem peredaran manusia itu ada 3, yakni 1, jantung, 2, pembuluh darah, dan yang ketiga, darah. Pintar. Kemudian jantung. Fungsi jantung adalah alat atau organ untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau organ yang lainnya. Kemudian ukuran dari jantung ini adalah segenggam, sekepal sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jadi jantungnya sampean itu sekepalan orang dewasa. Kepalan tangan orang dewasa. Letaknya ada di sebelah kiri dan diapit oleh paru-paru di belakang tulang dada. Jadi di sini. Kemudian yang kedua, organ dari sistem peredaran darah pada manusia yakni adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, yakni nadi atau arteri. Kemudian ada Vena atau bali. Yang terakhir ada pembuluh darah. Kapiler. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nadi atau arteri ini berfungsi untuk mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian vena atau bali ini berfungsi untuk mengangkut darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kemudian yang terakhir kapiler sebagai tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan. Darah. Dalam darah terdapat plasma darah dan sel-sel Darah. Sel-sel darah pun dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Kalau sel darah merah disebut dengan Eritrosit. kalau sel darah putih, Leukosit. kalau keping darah, Trombosit. betul sekali.
Nah, ini bentuk dari sel darah merah. Jadi bentuknya itu bagian utama dari bentuknya bulat, cakram, bikonkav, double cekung, dan tidak berinti. Warnanya merah. Oleh karena itu dinamakan dengan sel darah merah. Nah, kemudian yang kedua, sel darah putih. Bentuknya seperti ini, tidak beraturan. Jadi sel darah putih itu bentuknya tidak beraturan. Dari satu ke yang lain itu tidak beraturan. Berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi. Fungsi dari sel darah putih. Kemudian ada keping darah. Tidak jauh beda dari sel darah merah. Bentuknya. Kemudian ada proses pembekuan darah. Apakah kalian pernah jatuh dari sepeda? Pernah. Apa yang terjadi jika kalian jatuh dari sepeda? Darah. Ya, luka. Nah, ini adalah proses pembekuan darah. Proses dari luka kalian yang awalnya membuka lukanya kemudian menutup atau sembuh. Jadi luka pertama itu terjadi trombosit pecah. Jadi trombositnya pecah. Kemudian akan mengeluarkan enzim apa? Trombokinase. Kemudian akan berubah menjadi protombin. Protombin dengan bantuan vitamin K dan ion K maka akan menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah menjadi fibrinogen. Kemudian fibrinogen akan menjadi Fibrin. atau benang-benang halus. Kemudian luka akan tertutup. Nah, itu proses dari tertutupnya luka kalian. Mekanisme peredaran darah. Jadi bagaimana ya Bu? Darah mengalir di tubuh kita itu alurnya bagaimana? Nah, ini kita lihat video tersebut. Peredaran darah saat diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di selang kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu, sesampainya di paru-paru, akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di alveol. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Sekali lagi ya. Peredaran darah saat diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di selang kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung.
Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu, sesampainya di paru-paru, akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di alveol. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Sudah. Jadi seperti yang dijelaskan, ini Ibu bawa alat peraga. Jadi mekanisme peredaran darah itu dimulai dari sisa pembakaran metabolisme, dari mengangkut sisa-sisa metabolisme, atau bisa disebut juga dengan karbon dioksida. Ini akan diangkut ke jantung. Kemudian jantung akan masuk ke serambi kanan. Setelah serambi kanan akan masuk ke bilik kanan. Setelah bilik kanan akan dipompa oleh jantung ke paru-paru. Di paru-paru ini apa fungsi dari paru-paru? Menukar gas CO2 menjadi oksigen. Jadi sisa metabolisme tadi CO2 akan ditukar menjadi O2. Yang O2 ini akan masuk ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kanan, dan melalui pembuluh nadi arteri, kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Jadi, mekanisme peredaran darah pada manusia ini dinamakan dengan peredaran darah ganda. Karena melewati jantung sebanyak berapa kali? Dua kali. Jadi yang biru ini mengandung CO2, yang merah mengandung O2, oksigen. Paham? Sekarang Ibu bagi ya kelompoknya, dibagi kelompok, nanti Ibu kasih LKPD, kemudian dikerjakan. Ini satu kelompok. Mana jawabannya? Si merah. Bagaimana? Ada kesulitan? Ini nanti gimana caranya maju? Ya, maju. Perwakilan satu. Nanti maju nulis jawabannya apa, A, B, atau C gitu? Enggak, dipresentasikan langsung aja. Oh. Sudah dikerjakan? Ini yang mana? Ya, nanti nomor 3 lah. Oh. Ini di baliknya juga ada loh. Nah, sudah. Iya, jantung aja. Kayak biar jantung. Tunggu. Baik, apakah sudah selesai semua? Perwakilan setiap kelompok satu orang untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 nomor 1 dan 2 ya. Jadi berdasarkan dari diskusi kelompok kami, ada 3 komponen dari sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah.
Dan macam-macam sel darah itu ada 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping darah. Terima kasih. Baik. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, nomor 3. Hasil dari diskusi kelompok 2. Bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada tubuh manusia? Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Prosesnya bilik kiri, aorta, seluruh tubuh kecuali paru-paru, vena cava, serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dilakukan oleh jantung dan paru-paru. Prosesnya bilik kanan, terus aorta pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, ke serambi kiri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Tepuk tangan untuk Mbak Citra. Kemudian kelompok selanjutnya untuk yang nomor terakhir. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan, yaitu anak-anak, apakah kalian pernah jatuh saat bersepeda? Lalu apakah tubuh kalian ada yang terluka dan berdarah? Bagaimana ya luka tersebut bisa mengering dan sembuh? Yaitu pada bagian pembekuan darah mengalami luka yang kemudian melakukan trombosit pecah yang mengeluarkan trombokinase. Kemudian protombin mengandung vitamin K dan ion Ca, trombon dan fibrogenogen menjadi fibrin dan luka tertutup. Oke, terima kasih Mbak Amel. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Untuk selanjutnya Ibu kasih quiz time ya. Ini jadi nanti Ibu bacakan, kemudian cepat-cepat. Ya. Siap. Nanti yang bisa menjawab akan mendapat bintang. Setiap kelompok perwakilan 1 yang angkat tangan, oke? Nanti yang banyak bintangnya akan memperoleh penghargaan dari Ibu. Setelah dibacakan loh ya. Apa yang menjadi fungsi utama jantung? Belum. Apa fungsi utama dari jantung? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 apa? Apa sudah yakin? Oke, kita lihat. Ya, betul. Kelompok 1 mendapatkan bintang ya. Lanjut. Fokus. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung disebut Kelompok 2. Vena. Kita lihat jawabannya. Ya, betul vena. Apa ini? Dikasih bintang ya. Kelompok berapa tadi? 3. 2. Pertanyaan ketiga. Berapa ruang yang dimiliki jantung manusia? Saya. Bisa aku. Oke, kelompok 1. Ya, apa saja bisa disebutkan? Ya, betul. Betul, 100.
Iya, nggak boleh. Nggak boleh gaduh, nggak boleh gaduh. Pertanyaan 4. Ya, tangannya ditaruh di atas meja. Komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Oke, ulang. Komponen fokus guys. Komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ulang. Komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ayo kelompok 3. Trombosit. Kita lihat jawabannya. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bintang pertama untuk kelompok 3. Ini pertanyaan terakhir. Sel darah yang jumlahnya paling banyak dalam belum Mbak Dina belum. Sel darah yang jumlahnya paling banyak dalam tubuh manusia. Sini. Oke, kelompok 1. Curang. Nggak boleh. Berarti 2. Ulang. Ulang. Dua. Apa yuk jawabannya yuk? Oke. Ayo kelompok 2. B apa? Sel darah merah. Oke, kita lihat. Tepuk tangan untuk kelompok 2 mendapatkan bintang. Berhubung ada yang seri, maka ada satu pertanyaan untuk penentu antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 tidak ikut ya. Pertanyaan terakhir. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Belum. Sistem peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda karena kelompok 1. Bu Binar saya ya Bu. Kelompok 1. Apa? Bu Binar saya. Kita lihat. Benar. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Dari jumlah perolehan bintang, maka yang menang adalah kelompok 2. Untuk kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 1, 2 orang maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Makasih. Oke, cukup sekian ya kuisnya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Oke, Mbak Evi. Jadi dalam pelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa organ sistem peredaran pada manusia dibagi menjadi 3, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai alat atau organ untuk memompa darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai jalur atau jalan mengalirnya darah ke seluruh tubuh untuk organ yang lain. Kemudian sel darah dibagi menjadi 3, yakni eritrosit, leukosit, dan trombosit. Betul. Sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2, yakni sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar.
Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kemudian untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dilakukan oleh jantung dan paru-paru. Oke, betul sekali. Mbak Dina, tadi jantung berfungsi sebagai apa? Memompa darah Ke seluruh tubuh. tubuh. Untuk Mbak Putri, organ sistem peredaran darah ada berapa? Jantung, pembuluh darah, serta darah. Oke, sudah. Apakah kalian senang pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Apakah kalian ada hambatan? Tidak. Apakah kalian senang dengan kelompok kalian? Senang. Oke. Baik, Ibu Tutu, pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya kalian belajar sistem ekskresi manusia ya untuk pembelajaran minggu depan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.